Judi online seolah menjadi virus yang kian hari kian kuat merasuki jiwa-jiwa masyarakat Indonesia. Hampir di setiap lini masa sosial media yang kita miliki, dapat ditemukan iklan yang menawarkan seseorang untuk bergabung pada situs-situs kasino digital. Well, kali ini kita akan berusaha mendalami unsur psikologis yang kemungkinan besar menjadi penyebab seseorang terperosok dalam adiksi atau candu judi online yang semoga dapat menghindari kita dari rayuan maut para admin slot atau justru dapat menyelamatkan mereka yang terlanjur masuk lebih dalam hingga tak mampu mengendalikan dirinya untuk lepas dari lingkaran setan tersebut. Pertama adalah kebebasan di internet. Well, alasan ini mungkin terdengar cukup sederhana, namun akan menjadi kompleks ketika dikaitkan dengan hasrat dalam diri manusia, yang mana keinginan manusia untuk melakukan tindakan apapun, khususnya yang memiliki kecenderungan untuk menguntungkan dirinya, menjadi alasan kuat bagi seseorang yang mulanya hanya coba-coba untuk terjerumus lebih dalam hingga melahirkan kecanduan. Tapi tunggu. Apakah sebuah tindakan yang dilakukan manusia dengan dasar kebebasan dapat dipastikan melahirkan kecanduan? Well, seperti yang saya bilang sebelumnya, kebebasan tersebut hanya menjadi dasar dari tindakan awal yang dilakukan oleh seseorang, yang kemudian didorong oleh hasrat dalam diri manusia itu sendiri, hingga melahirkan beragam fenomena dalam diri seseorang, seperti hasrat akan sebuah kemenangan, kekayaan, dan yang paling unik adalah hasrat terpendam dalam manusia untuk melanggar moral. Lah, apa kaitannya sama moral? Bukannya orang yang judi cuma pengen menang dan dapat banyak duit? Well, mungkin iya. Uang dan kemenangan menjadi tujuan dan motivasi yang paling umum untuk menggambarkan seseorang yang terjerumus dalam judi online. Namun, fakta bahwa seseorang juga dapat menghasilkan uang dari sebuah pekerjaan seharusnya mampu mempertegas bahwa ada yang unik dalam fenomena tersebut. Khususnya ketika kita juga dapat menemukan kemungkinan akan sebuah kerugian di dalamnya, yang justru kerugian tersebut kebanyakan berasal dari uang hasil kerja atau bahkan rela ngutang dan jual barang. Oleh sebab itu, kemungkinan besar terdapat sebuah keadaan khusus dalam kesadaran mereka yang justru menjadi penyebab paling kuat seseorang terjerumus dalam bujuk rayu judi online. Kembali ke pembahasan kebebasan dan moral. Dalam kehidupan sehari-hari manusia, mungkin sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka yang melanggar moral akan menganggap diri mereka keren, di mana mereka yang keluar dari norma-norma dalam kehidupan masyarakat akan merasa berbeda dan merasakan sensasi tertentu dalam kesadaran mereka. Fenomena tersebut dalam filsafat dikaji dalam problem of evil atau masalah kejahatan, di mana manusia memiliki kecenderungan untuk mendobrak aturan yang memungkinkan untuk dilanggar. Dan ketika kita kaitkan fenomena tersebut dengan kebebasan di internet yang sebelumnya kita bahas, maka akan lahir sebuah kondisi di mana seseorang akan memiliki potensi sangat besar untuk melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan moral, yang salah satunya adalah judi online. Dalam kasus lain, kita dapat menemukan permasalahan yang serupa dalam bentuk pornografi online, prostitusi online, perundungan online, rasisme online, dan beragam jenis tindakan negatif lain yang semua didasari oleh kebebasan dan hasrat terpendam dalam diri manusia, khususnya dalam konteks kemungkinan untuk melakukan tindakan yang tak bermoral. Selanjutnya, setelah kita memahami kondisi tersebut, maka kita dapat mengkaitkan kebebasan dan hasrat dalam diri manusia dengan motif lain yang mendorong seseorang untuk masuk lebih jauh dalam rasa kecanduan. Mengapa harus ada motif lain? Well, sebab setelah seseorang melanggar moral, pada dasarnya akan muncul sebuah pertentangan dalam dirinya, dalam bentuk kesadaran bahwa tindakan yang dilakukan olehnya ini salah. Oleh sebab itu, dirinya membutuhkan motivasi tambahan yang dapat melahirkan pembenaran atas kesalahan sebelumnya. Dari situ kita dapat menemukan hal umum seperti yang sebelumnya kita bahas, seperti kemenangan dan uang. Tapi, apakah motivasi tambahan yang melahirkan pembenaran terhadap perilaku pelanggaran moral hanya sebatas uang? Well, sebenarnya nggak juga. Sebab motivasi dari tindakan yang dilakukan manusia bukan hanya rasa kecanduan, dan hal tersebut sangat amat kompleks. Di sisi lain, kita telah sama-sama mengetahui bahwa dalam perjudian dapat kita temukan kekalahan. Masa iya seseorang candu sama kekalahan? Untuk membahas hal itu, kita harus masuk dalam lingkup lain yang mendorong manusia untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan, yakni rasa penasaran. Rasa penasaran sendiri menjadi motivasi paling berpengaruh dalam sejarah kemanusiaan.
Bahkan, beragam perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan yang saat ini kita miliki, semua didasari kebebasan yang dituntun oleh rasa penasaran. Jadi, jika di awal tadi kita hanya mengkaitkan 2 poin sebagai dasar dari aktivitas manusia, yakni hasrat dan kebebasan, maka dalam tahap ini kita menempatkan 1 poin utama lagi, yakni rasa penasaran. Kombinasi dari ketiga hal tersebut adalah nilai yang sejatinya sangat amat luar biasa, yang jika mampu manusia kendalikan, maka dapat melahirkan sebuah aktivitas yang sangat positif, di mana hanya sebagian orang yang mampu untuk melakukannya. Contohnya, seperti kerja keras untuk menggapai impian, di mana meskipun seseorang gagal dalam harapannya, maka rasa penasaran akan mendukung kebebasannya untuk terus berjalan dan melahirkan semangat pantang menyerah. Namun, sangat disayangkan kebanyakan dari kita justru pantang menyerah dalam konteks yang memprihatinkan. Contohnya dengan pantang menyerah memperkaya admin judi online saat kehidupan yang kita jalani justru masih terbilang berantakan. Sebab kombinasi dari kebebasan, hasrat, dan rasa penasaran tersebut jugalah yang kemudian menyebabkan seseorang terus-menerus bermain judi online meskipun berulang kali mengalami kekalahan dan kerugian. Well, kita sudah membahas alasan murni mengapa seseorang terjebak dalam tipu daya judi online. Selanjutnya, kita akan membahas faktor sampingan yang juga menjadi kemungkinan seseorang untuk terjerumus dalam keadaan yang memprihatinkan tersebut. Namun, pertama-tama kita harus kembali dalam kebijaksanaan filsafat yang sebelumnya telah kita pinjam, yakni teori kejahatan. Jika sebelumnya kita membahas perihal dorongan manusia untuk masuk dalam tindakan yang tak bermoral, kali ini kita akan masuk dalam sebuah keadaan di mana manusia didorong untuk tetap berada dalam tindakan dan kebiasaan yang sebelumnya telah dilakukan, yang secara umum kita kenal dengan istilah terlanjur basah. Fenomena tersebut dalam kacamata filsafat eksistensialisme adalah sebuah keadaan di mana seseorang secara tidak sadar menempatkan identitasnya pada kebiasaan yang dilakukan, yang kemudian membutakan orang tersebut untuk melihat opsi lain dalam hidupnya, hingga sulit untuk keluar dari siklus aktivitas yang dijalankan. Situasi tersebut kemudian diperkeruh oleh fenomena yang sebelumnya kita bahas di awal, yakni ketika tindakan tak bermoral justru dipandang keren dan bernilai, hingga orang tersebut justru merasa nyaman dan percaya diri dengan kebiasaan negatif yang dilakukan. Kemudian, penyebab terakhir seseorang terjebak dalam genggaman judi online adalah keadaan sosial dan pelarian. Well, dalam konteks keadaan sosial mungkin kita gampang untuk memahaminya ya, yakni ketika seseorang kebawa arus pergaulan orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, khusus untuk pelarian, mungkin bisa kita bagi dalam banyak konteks, seperti pelarian yang disebabkan oleh rasa kesepian, kemudian pelarian dari minimnya pengetahuan dalam mengelola keuangan, dan pelarian dari rasa frustasi yang disebabkan oleh masalah kehidupan. Untuk yang masih dalam lingkup pelarian, selama belum menyentuh rasa penasaran, rasa kecanduan, dan kebiasaan, mungkin masih bisa diselamatkan. Jadi untuk kalian yang mungkin punya teman dan teman kalian tersebut main judi online sebagai pelarian, maka kalian harus cepat-cepat bantu mereka untuk keluar dari kondisi tersebut sebelum tenggelam lebih dalam. Well, saya kira itu ya beberapa alasan yang menyebabkan slot seolah sangat sulit untuk lepas dari kehidupan masyarakat. Kemudian, apakah mereka yang telah kecanduan sebegitu dalamnya dapat dikatakan telah terganggu secara mental dan psikologis? Well, kalau itu harus ditinjau lebih jauh dalam psikologi klinis yang memang memiliki kapabilitas dalam hal tersebut. Karena saya sendiri nggak memiliki kapasitas untuk memberi diagnosis pada seseorang. Intinya, jika memang kalian atau teman kalian memang ingin lepas dari keadaan rasa candu tersebut atau rasa penasaran dan kebiasaan buruk, jangan ragu untuk datang pada pihak-pihak yang memang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan seseorang dari aktivitas tersebut. Saya sendiri dengan kerendahan pengetahuan saya hanya bisa memberi saran bahwa ada perjudian yang jauh lebih besar yang seharusnya mampu lebih kita seriuskan, yakni kehidupan. Dan taruhannya bukan hanya uang yang ketika hilang dapat kita cari lagi, melainkan waktu yang mustahil untuk bisa kembali. Jadi, manfaatkan hari-harimu sebaik-baiknya, sebab penyesalan itu nggak ada enak-enaknya. Dan menipu diri sendiri dengan menerima kehidupan apa adanya setelah menyia-nyiakan potensi juga akan melelahkan pada akhirnya. Sekian kausalitas yang ini, jangan lupa bantu subscribe channel ini. Saya Lukman Hakim Azubedi mohon pamit, sampai jumpa.